Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia Hin One Piece chapter 1180. Yap, minggu telah berganti Senin dan Senin telah berganti Selasa, dan Hin One Piece sudah banyak bertebaran. Dan kalau spoiler tidak keluar hari ini Selasa malam ya udah kita akan bahas ini aja ya. Dimana sampai sejauh ini Hinnya itu ya cukup edan. Bisa dibilang kalau chapter kali ini itu Imu bakal bergerak. Mungkin kata bergerak ini ya terlalu sopan, dan langsung saja aku bilang kalau Imu akan bantai-bantai di chapter ini berdasarkan hint yang tersirat atau tersampaikan dalam postingan satu ini ya. Usopp setelah secara langsung membawa Imu ke Elbaf dan melihat semua orang dihajar habis-habisan. Dan kali ini dia bukan satu-satunya yang kena. Atau yang satu ini ya, Sabo pantas dapat permintaan maaf besar. Dia dulu dihujat cuman karena kelihatan sangat lawak waktu berada di depan Gorosei dan Imu. Jadi ya, secara garis besarnya yang bisa diambil dari dua postingan tadi itu, Imu emang bakal bantai-bantai di Elbaf ini. Sampai seorang Sabo yang berada di ruangan Marijoa saat itu terlihat sangat wajar dan lebih oke atau lebih baik dalam proses pembantaiannya. Dan siapa yang dibantai? Namun untuk masalah ini tidak ada detail lebih lanjut, akan tetapi ada hint yang menunjukkan Zoro dan Sanji dengan kondisi yang dipijak oleh Enel ataupun dihajar oleh Enel. Singkatnya, seorang Imu di chapter kali ini mungkin benar-benar bergerak seperti Enel di Skype saat itu. Semua yang ada di depannya benar-benar dibantai dengan EZ. Dan terkhusus untuk Zoro ya, dikatakan bahwa serangan Zoro itu bakal ditahan dengan mudah oleh Imu menggunakan ekornya. Lalu terkhusus untuk Sanji, di sini Licker menyebutkan bahwa Sanji menemukan masternya, alias di sini Sanji menunjukkan bahwa ketika Sanji melawan Imu dan mungkin Sanji memakai Diabel Jambenya, ternyata Imu juga demikian. Dan jika begitu berarti Imu bisa menghasilkan api. Tapi terkhusus untuk Imu di sini itu tampaknya menghasilkan api hitam. Kenapa? Karena ada Hinredon juga di sini yang menampilkan wujud api hitam yang bergelora. Kemungkinan besar maksudnya sama, bahwa Imu emang bisa mengeluarkan api hitam. Dan pertanyaan pribadiku di sini adalah, apakah ini membuktikan kalau Imu adalah Lunarian? Karena King juga bisa seperti itu kan? Dan menariknya, baru beberapa menit yang lalu Red Dawn mengupload hint baru dan kita bisa melihat sayap di sini yang muncul. Apakah akhirnya kita bisa melihat Imu mengepakkan sayapnya atau bagaimana? Ya, tidak ada yang tahu ya soal itu ya. Kemudian pertanyaan pribadiku lainnya di sini adalah, dengan Sanji ikut kena knock di sini, apakah itu artinya Sanji langsung OTW ke desa barat yang seharusnya Sanji berada di pinggiran sekolah Warlus? Tentu jaraknya jauh dengan desa barat. Atau justru Imu yang menghampiri sekolah Warlus, karena kita tahu ya di sekolah tersebut ada Loki, Luffy dan juga Ragnar yang sedang berada di sana sedang menantap makanan. Dan ditambah Hinredon yang satu ini menunjukkan dengan jelas bahwa Loki menyadari keberadaan Imu yang dekat. Atau bahkan mungkin lebih tepatnya adalah mereka akan tatapan mata secara langsung antara Imu dan Loki. Apalagi seharusnya ukuran mereka itu sama kan? Cuman sampai di sini dari semua hint yang ada, hint yang satu ini sumpah nggak tahu apa maksudnya. Jari terpotong secara presisi. Pertama, tangan siapa yang terpotong itu? Kedua, apakah itu pelakunya Zoro? Ketiga, apakah itu tangan Imu yang dipotong Zoro tapi efeknya nggak berasa? Keempat, apakah Imu memiliki kemampuan bara-bara Nomi? Atau kelima, apakah ini cuman cover request bertemakan bagi? Entahlah ya. Cuman kalau bicara jari, diriku jadi keingat Luffy yang menghitung nakamanya pakai jari. Apakah 5 nakama dari Luffy terbantai oleh Imu pada chapter kali ini? Iya, siapa yang tahu lah ya. Selanjutnya ada hint lainnya yang gua ragu ini legit atau valid atau bagaimana. Tapi karena di retweet atau di posting ulang sama si Licker yang biasa ngasih spoiler atau hint yang cukup valid, jadi kita anggap valid aja ya. Di sini hintnya seperti ini, bahwa Killingham dan Summer itu back atau kembali atau semacamnya. Dan jelas ini gua nggak tahu maksud spesifiknya gimana. Cuman dugaannya di sini mungkin bermaksud menjelaskan kalau Killingham dan juga Summer itu kembali ke Marijoa atau pulang lah singkatnya ya. Dan ini akan jadi sebagai tanda menarik juga. Pertama,
Imu benar-benar akan menghancurkan Elbaf. Maksudku di sini ada hint baru lagi yang seperti ini, bahwa Imu di Elbaf itu seperti Gojo Satoru. Terutama teknik purple-nya yang kita tahu lah itu teknik dari Gojo yang areanya jauh dan juga sangat besar. Nah, apakah di sini atau di Elbaf ini Imu itu akan mengeluarkan teknik yang seperti itu? Teknik yang memiliki dampak yang luas bahkan sangat mengerikan, sehingga mau tidak mau Killingham dan juga Somber harus balik ke Marijoa agar tidak terkena. Dan itu mungkin kemungkinan pertamanya ya. Atau yang kedua, itu karena faktor berlama-lama di Elbaf. Dan benar ya, seperti yang kalian ketahui kalau arc Elbaf kali ini masih ada plot hole yang belum ada kejelasannya, yaitu perkataan Louis Arnott yang bilang jangan berlama-lama atau menghabiskan banyak waktu di Elbaf ini. Yang untuk saat ini jelas kita belum tahu apa maksudnya. Cuman kita sudah buat teorinya bahwa efek ini mungkin sangat berpengaruh kepada user buah iblis. Dan mungkin saja alasan Sommer dan Killingham cabut karena itu untuk kemungkinan keduanya. Tapi kurasa ini lebih ke arah kemungkinan pertama sih, kalau Imu benar-benar akan mengamuk di Elbaf ini. Selanjutnya ada hint yang cukup menarik dan mungkin ini yang terakhir sampai sejauh ini, yaitu The First Omen. Yang mana entah apa maksudnya. Cuman kalau secara harfiah The First Omen itu bisa berarti pertanda pertama atau ya semacam hal yang jadi pertama untuk sesuatu hal. Dan lebih jelasnya dikatakan bahwa di sini diyakini omen itu seperti fenomena yang diyakini sebagai sinyal atau tanda akan terjadinya sesuatu di masa depan yang biasanya itu adalah bencana atau bahkan sesuatu yang sangat buruk. Ya singkatnya sinyal kehancuran lah. Dimana apakah kedatangan Imu ke Elbaf itu adalah sebagai tanda kehancuran? Ya nggak tahu lah ya. Cuman kalau kita masih berbicara soal hint tadi itu, ada film yang judulnya serupa yaitu The First Omen, yang mana secara singkatnya ya intinya kalau film itu cerita tentang orang di dalam gereja yang nekat menciptakan antikristus atau disebut sebagai Damien lewat eksperimen pembiakan paksa. Mereka sengaja memancing iblis ke dunia supaya umat manusia ketakutan dan kembali mencari perlindungan ke agama. Dan apakah asal-usul Imu ada kaitannya dengan ini? Dan ya, bagaimana menurut kalian hint sejauh ini? Apakah? Dan satu informasi lainnya yang menarik banget bahwa minggu depan itu tidak libur, alias chapter 1180 nanti atau ya nggak libur lah intinya ya.